hari ini kemudian untuk dijadikan lagi alasan untuk meneliti lagi kan gitu, mengkaji apakah kemudian betul ada hubungannya dengan banjir hari ini dengan dampak kerusakan ekosistem kawasan hutan yang ada hari ini di Kalimantan Selatan, Mbak Nana. Silakan Pak Roy, karena kalau dari KLHK saja mengatakan penurunan luas hutan alam di Kalsel itu mencapai 62,8%. Dan kemudian disebut salah satu penyebab banjir juga ini karena berkurangnya hutan primer dan sekunder dalam 10 tahun terakhir. Jadi ada banyak data yang memang menunjukkan penyebabnya karena beralihnya fungsi hutan. Pak Roy. Ya, yang pasti bahwa terkait dengan bencana ini, apa yang sudah dilakukan Pemprov pada khususnya untuk pemerintahan saat ini, sejak 2016 yang lalu, bahwa tidak satupun izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya untuk pemerintahan saat ini. Dan 625 izin tambang yang dicabut dari 978 izin yang dikeluarkan oleh kabupaten kota. Dan memang kewenangan izin tambang itu baru diserahkan ke provinsi itu sejak tahun 2017. Itu yang terjadi. Kemudian apa yang sudah kami lakukan? Kami melakukan reboisasi lahan kritis yang kami sebut dengan program Revolusi Hijau yang merupakan inisiator dari Gubernur Kalimantan Selatan saat ini. Sudah terlaksana 60.000 hektar dalam waktu 3 tahun yang kita lakukan reboisasi. Kemudian kita juga menetapkan Pegunungan Meratus sebagai geopark yang merupakan status yang sekarang statusnya sudah status nasional dan diusulkan untuk menjadi UNESCO Global Geopark untuk melindungi Pegunungan Meratus sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat di dalamnya. Baik, saya ingin pengawasan ilegal. Baik, saya ingin lempar ke Bang Edo. Walhi, langkah-langkah yang diambil pemerintah Kalimantan Selatan itu cukup atau menurut Anda seharusnya perlu, karena saya membaca, Walhi sempat mengatakan perlu mengevaluasi seluruh pemberian izin tambang. Sejauh itukah yang harus dilakukan? Ya, saya kira itu langkah yang memang harus dilakukan hari ini. Kalau kemudian bahwa fakta banjir hari ini sangat erat kaitannya juga dengan menurunnya kondisi ekosistem kawasan hutan. Karena menurut kami begini, bahwa izin-izin yang kemudian sudah dikeluarkan, kenapa penting dievaluasi? Karena pertama itu memberikan dampak terhadap penurunan daya dukung ekosistem. Nah, yang kedua, apakah kemudian keberadaan ini itu yang betul-betul dijalankan dengan benar, atau kemudian ada hal-hal lain yang mengarah ke pelanggaran misalnya seperti itu. Nah, kenapa kemudian selain evaluasi, penegakan hukum pun memang harus dilakukan, Mbak Nana, gitu. Oke, Pak Roy, ada rencana untuk audit atau untuk melihat meninjau ulang penggunaan lahan di Kalimantan Selatan? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, kita akan lakukan evaluasi dengan melakukan kajian seberapa besar informasi yang tadi disampaikan Wali itu memang berpengaruh pada kondisi banjir saat ini. Dan itu tidak bisa kita lakukan saat ini karena memang memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan itu. Kita akan melibatkan semua profesional yang profesional memang dan akademisi terkait untuk memastikan itu. Kita akan lakukan evaluasi itu. Tapi bahwa ini salah satu hal yang akan menjadi perhatian serius pemerintah Kalimantan Selatan ke depannya. Begitu Pak Roy? Ya, betul, itu komitmen pemerintah saat ini bahwa itu menjadi perhatian serius. Yang pasti kondisi saat ini akan menjadi evaluasi kami. Bukan hanya terkait dengan penggunaan lahan, tapi juga terkait dengan perencanaan infrastruktur ke depan. Apakah memang infrastruktur yang direncanakan dibangun di Kalimantan Selatan sudah memperhitungkan kondisi cuaca dengan skala ulang 50 sampai dengan 100 tahun ke depan. Ya, bisa jadi bahwa beberapa infrastruktur seperti bendungan itu mungkin harus lebih banyak kita bangun di Kalimantan Selatan. Contohnya yang sudah selesai dibangun oleh Pak Jokowi yaitu bendungan Cipitak di Tapin. Alhamdulillah Tapin efek dari banjir tidak begitu terasa, tidak separah daerah-daerah lain yang memang belum dibangun pembangunan bendungan. Ada beberapa bendungan yang memang kita usulkan menjadi prioritas ke depan, itu bisa dibangun oleh Kementerian PU, di antaranya ada pembangunan bendungan Pancur Hanau di HST, kemudian pembangunan bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, dan pembangunan bendungan Kusan di Kabupaten Tanah Bumbu yang mungkin akan mereduksi banjir sangat besar, khususnya mungkin untuk skala ulang sampai dengan 50 dan 100 tahun ke depan. Baik, itu tadi rencana pembangunan bendungan untuk mengantisipasi. Tetapi apakah misalnya lahan bekas
terlantar begitu. Ini menurut catatan 3 wilayah paling terdampak banjir ada Kota Baru, Tanah Laut, Tanah Bumbu itu terdapat pertambangan.